أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita dalam tafsir As-Sawi. Kita sampai pada Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-19. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nastashfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina fa ya rabbana matti'na bi sirri hurufi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wallahu a'lam bimuradi. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan kajian tafsir As-Sawi, mohon apabila ada yang salah mohon untuk diingatkan, karena materi yang akan sama-sama kita telah adalah materi yang cukup berat. Kenapa saya menyampaikan hal ini cukup berat? Karena kita akan mengenal
kita akan mempelajari bagaimana kehidupan di zaman jahiliyah. Suatu zaman yang tentunya kita belum ada. Oleh karena itu, satu kali lagi mohon diingatkan, apabila yang disampaikan dalam tafsir ini ada hal yang tidak sesuai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidaklah halal bagimu. Kalau tidak halal maka pemahamannya adalah haram. Redaksi dalam Al-Quran menggunakan kalimat la yahillu, tidak halal, tidak langsung menggunakan kalimat diharamkan. Apa yang tidak halal? Antarisun nisaa karha, mewarisi istri secara paksa. Kalaulah kita hanya lihat sekedar terjemah ini, tentunya kita akan bertanya, apakah seorang istri itu merupakan sesuatu hal yang bisa diwariskan? Karena redaksi yang ada adalah antarisun nisaa. Yang tidak halal itu adalah mewarisi an-nisaa, istri-istri, karhan, dengan paksaan. Oh, mungkin istri itu kalau suaminya meninggal bisa diwariskan. Ini bisa dibayangkan, kalau istri bisa diwariskan, ini untuk siapa ini? Kalau kebetulan istrinya cantik, pasti berebut. Nah, jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ayat ini saya sampaikan dalam asbab nuzulnya. Sebab turun ayat ini, sababun nuzuliha annahu kana fil jahiliyati wa sadril Islam idza mata ar-rajulu wa taraka imra'atan. Yang menjadikan sebab turunnya ayat ini karena dulu di zaman jahiliyah, wa sadril Islam, dan permulaan Islam, idza mata rajulu wa taraka imra'atan, tatkala seorang laki-laki dia meninggal dan dia wafat dan meninggalkan seorang istri, ja'a ibnu min ghairiha, maka datanglah anak dari laki-laki tersebut, au qaribuhu, atau kerabatnya, faroma alaiha saubahu, lalu dia melemparkan pakaiannya. Permasalahannya, apabila perempuan tersebut terkena lemparan pakaian tersebut dan orang yang melemparkannya berkata, waristu imro'atahu kama waristu malahu, aku menjadikan perempuan ini sebagai warisku seperti aku mendapatkan warisan daripada suaminya. Maka yang terjadi, fasoro ahakku bi'a min sa'irin nasi wa min nafsiyah, orang ini lebih berhak terhadap wanita tersebut, bahkan melebihi hak perempuan tersebut. Ini terjadi tatkala seorang istri daripada suaminya yang bernama Abu Qais bin Asra, suaminya meninggal, lalu datanglah anak tirinya. Anak tirinya ini dia membawa pakaian, bahasanya paroma sauban, entah pakaian seperti apa. Yang penting dalam tafsirnya kayaknya berupa pakaian. Lalu dia lemparkan pakaian tersebut kepada ibu tirinya. Ibu tirinya ini namanya Kubaisah bin Ma'an.
Dalam tafsirnya dijelaskan perempuan ini adalah bernama Qubaisah bin Ma'in. Yang menjadi permasalahan, kebiasaan di zaman jahiliyah apabila terjadi hal seperti tadi, maka untuk orang ataupun kerabat dekatnya yang melemparkan pakaiannya, fa imma ayyatazawwaja bila mahrim, dia boleh menikahi wanita tersebut tanpa mas kawin. Yang kedua, aw yuzawwijaha li ghairiha wa yakhudha mar'ah. Orang tadi yang melempar pakaiannya, kalau dalam kisah ini anak tirinya daripada Qubaisah ini, pilihannya yang kedua, dia boleh menikahkan ibu tirinya dengan orang lain, lalu mas kawinnya dia yang ambil. Karena urusan mas kawin di zaman jahiliyah adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya. Ada calonnya yang nikah. Kalau biasanya kan yang menerima mas kawin adalah istri. Kalau ini masalahnya beda. Dia nikahkan ibu tirinya dengan siapapun yang dia kehendaki, sementara mas kawinnya diambil. Itu yang kedua pilihannya. Yang ketiga, boleh saja dia membiarkan wanita tersebut, dia kurung wanita tersebut sekehendaknya sampai wanita tersebut wafat, dan dia akan mendapatkan warisan daripada perempuan tersebut. Bahkan apabila dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, apabila ternyata laki-laki tadi yang wafat masih anak-anak, karena dia yang lebih berhak, maka perempuan ini sama sekali tidak boleh menikah lagi sampai dia meninggal. Tapi dalam Ibnu Katsir ada dijelaskan seperti ini, kalaulah perempuan tersebut dia lari dari rumahnya menuju kerabat yang lain, maka dijelaskan maka akan selamat dari hal ini. Ini bisa kita bayangkan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, kenapa ayat ini turun? Karena yang terjadi tatkala anak tiri daripada Qubaisah bin Ma'an ini, dia sudah melemparkan pakaiannya sehingga Qubaisah menjadi haknya. Yang terjadi, dia tinggalkan begitu saja Qubaisah. Dia tidak memberikan nafkah, dia tidak memberikan biaya hidup, sehingga Qubaisah ini datanglah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala umkusi fi baiti. Setelah Qubaisah ini melaporkan yang terjadi kepada dirinya, karena ini sudah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah saat itu, lapor kepada baginda Rasul. Yang disampaikan baginda Rasul, umkusi fi baiti, diamlah engkau wahai Qubaisah di rumahmu hatta dia amrullah, sehingga datang perintah Allah kepadamu. Nah, setelah itu turunlah ayat ini. Allah menjelaskan, menjadikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Bahwasanya tidaklah halal ataupun haram tentunya kita mewarisi istri dengan jalan paksaan. Artinya kebiasaan jahiliyah ini diharamkan dilakukan pada zaman sekarang, karena aturan ini sudah dinasakh, aturan ini sudah disalin dengan turunnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 ini. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya ayat ini memberikan penghormatan yang luar biasa untuk para istri. Kalaulah masih terjadi kebiasaan zaman jahiliyah, tentu yang sangat
sangat dirugikan adalah istri. Setelah dia wafat, lalu siapa yang akan menanggung jawab hidupnya? Kalau zaman sekarang ya seperti kehidupan sekarang, bisa menikah lagi dan yang lain-lainnya. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, itu yang menjadi asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Wala ta'duluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wala ta'duluhunna, janganlah kamu menyusahkan istri-istrimu. Dalam tafsirnya la yahillu lakum ba'da tajawuz bi inna al-habsu wa tadi. Wala ta'duluhunna, janganlah kamu menyusahkan istri-istrimu litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, karena kamu ingin mengambil kembali sesuatu yang telah engkau berikan kepada mereka. Dalam tafsirnya minal mahri, yaitu mas kawin. Mahar artinya kejadiannya seperti ini, bahwasannya terjadi di zaman jahiliyah. Mohon maaf, urusan mas kawin ini tentunya adalah kewajiban suami. Di zaman jahiliyah ada sekelompok orang, setelah dia menikah memberikan mas kawin, lalu menggunakan cara agar dia bisa mengambil kembali maharnya. Makanya dalam tafsirnya jelaskan la yahillu ba'da tajawuz, tidaklah halal setelah berumah tangga, setelah pernikahan. Al-habsu wa tadi, al-habsu itu artinya memenjarakan istri di rumahnya. Wa tadi itu artinya menyusahkan kehidupan istri. Karena kejadiannya seperti ini, ada keinginan, bahkan ini nanti akan nyambung dengan ayat selanjutnya. Ketika seorang suami, dia mas kawinnya belum selesai dibayarkan, ataupun ketika seorang suami ingin mengambil kembali maharnya, mas kawinnya, maka dia berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tatkala istrinya sudah tidak kuat dengan perlakuan sang suami, maka nanti akan ada khulu. Khulu itu artinya seorang suami meminta untuk ditolak, karena yang memiliki hak talak adalah suami. Kalau istri ingin ditolak, maka namanya khulu, membeli tolak. Kalau membeli tolak putus, maka harus ada iwan, harus ada pengganti. Nah, biasanya ini adalah cara seorang suami agar mas kawinnya kembali lagi, atau dia ingin kembali mengambil maharnya, dia membuat perlakuan yang menyakiti istrinya. Nanti kalau istrinya tidak tahan, pasti ingin diceraikan, ingin ditolak. Itu namanya khulu. Menggugat cerai suami itu dibutuhkan iwan, pengganti, dan yang menjadi penggantinya adalah maharnya tadi. Litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wal makna, arti daripada ayat ini, wala ta'duluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna
illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dalam tafsir jelaskan wal maknanya la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu antudayikul amro alaina, menyusahkan terhadap istrimu li ilatin, karena sebuah alasan, minal ilali, daripada alasan-alasan, illa li'ityani inna bin nusyuz, kecuali istrimu berbuat nusyuz. Nusyuz itu artinya khurujun an ta'ati zauji. Nusyuz ini bahasa Arab tapi sudah menjadi istilah yang populer dalam bahasa Indonesia. Nusyuz itu artinya khurujun an ta'ati zauj, seorang istri keluar daripada kewajibannya terhadap suaminya. Kewajiban istri adalah taat terhadap suaminya. Lalu apabila dia tidak taat terhadap suami, istilahnya adalah nusyuz. Nusyuz bahasa Arab, khurujun an ta'ati zauj, keluar daripada ketaatan terhadap suami. Permasalahannya, diperbolehkan bagi kita seorang suami menyusahkan kepada istri apabila illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, apabila para istri tersebut ayyatina bi fahishatin mubayyinah, melakukan perbuatan yang tidak baik yang jelas. Dalam tafsirnya ai zina, apabila istri tersebut berbuat zina. Yang kedua au nusuzin, atau perempuan tersebut berbuat nusyuz. Fa inna sababa hina idin yakunu min jihatina, karena diperbolehkan bagi kita menyusahkan istri ini dikarenakan sebab yang ditimbulkan oleh istri tersebut. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kewajiban kita kepada istri kita dijelaskan dalam ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna, dan berdaulah kamu kepada istri-istrimu bil ma'ruf, dengan jalan yang baik. Segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang diberikan kepada istri haruslah dengan jalan ma'ruf. Lalu fa'in karitumuna, seandainya kamu tidak menyukai istri. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, mohon maaf ini disampaikan urusan keluarga, urusan rumah tangga, karena redaksi ayatnya seperti itu. Ini tuntunan bagi kita. Fa'in karihtumuhunna, seandainya karihtumu, kamu tidak menyukai istrimu. Karena seperti tadi ayat ini sebelumnya menjelaskan, redaksinya adalah ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Karena tatkala istri kita, bukan istri kita, istri orang lain, seorang istri berbuat nusyuz, dia keluar daripada ketaatan kepada suaminya, tentu ada efek, ada akibat, dan akibat tersebut suaminya jadi kecewa. Nah, seandainya ini terjadi, maka tuntunan Allah untuk kita, fa'in karihtumuhunna, maka seandainya kamu tidak menyukai istrimu karena istri tersebut telah berbuat nusyuz, berbuat pelanggaran, berbuat maksiat, keluar daripada ketaatan kepada suaminya, maka fasbiru. Dalam redaksi ayat ini sebetulnya tidak ada redaksi fasbiru. Kalau kita lihat hanya terjemahnya, walaupun dalam terjemah ada dalam kurung bersabarlah, tapi redaksi ayat yang disampaikan
fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kamu tidak menyukai istri-istrimu, maka fa'asa an takrahu syai'an, maka seandainya kamu mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu hal tersebut, wa yaj'alallahu bihi khairan katsira, dan Allah telah menjadikan dari hal tersebut khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Artinya seperti ini, kalaulah tidak ada kesepahaman dengan seorang istri, karena istri juga manusia biasa melakukan kesalahan, maka jangan dengan seenaknya mengambil keputusan yang timbul dari hawa nafsu, karena tuntunan Allah fasbir, sabarlah. Karena yakin wayat Allah bi khairan katsira, dari hal yang tidak kita sukai ini ternyata Allah sudah menyiapkan kebaikan yang sangat banyak. Mana kebaikan yang Allah siapkan untuk suami-suami yang sabar, yang bukan hanya tidak sesuai dengan keinginan berbuat kekerasan, tidak sesuai dengan keinginan dia seenaknya mengeluarkan talaknya, tapi apabila dia bersabar terhadap istri yang telah berbuat nusuk tersebut, maka Allah akan memberikan khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Kahusuli waladin, ini yang disampaikan dalam tafsirnya. Mana kebaikan yang sangat banyak tersebut? Kahusuli waladin, seperti Allah berikan kepada mereka anak. Al-karohatu patan kolibu al-karohatu mahabbatan. Kebaikan yang Allah berikan adalah yang pertama dalam tafsirnya kausulil walad, Allah anugerahkan kepada mereka seorang putra. Patan kolibul karohatu mahabbatan, bisa saja kekecewaan tersebut hilang berganti dengan mahabbah, dengan rasa cinta karena anak yang lahir tersebut. Karena kalaulah orang berumah tangga tujuannya ingin mendapatkan faidah daripada nikah tersebut, dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya hikmah faidah terbesar dalam rumah tangga adalah husulul walad, lahirnya seorang putra. Maka mungkin kesalahan tadi bisalah dilupakan, karena anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wakasdikoki sawabil jazili fil uqbah, kebaikan yang Allah berikan untuk para suami yang sabar menghadapi istrinya yang telah berbuat nusuz adalah wakasdikoki sawabil jazili, akan mendapatkan pahala yang sangat besar fil uqbah, di akhirat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, saya sampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tallahu minal ajri mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Mohon maaf kalau urusan rumah tangga ini harus seimbang, hak suami dan juga hak istri. Tapi ini untuk ayat ini lebih kepada kita sebagai para suami. Man sobaro, barang siapa dia bersabar, ala su'i khuluqi imro'ati, terhadap budi pekerti ataupun kelakuan istrinya yang tidak baik. A'tahullahu minal ajri, maka Allah akan berikan kepadanya minal ajri, pahala. Sebesar apa pahala untuk para suami yang sabar terhadap istrinya?
mislama a'to Ayyub alaihissalam alaba, seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam tatkala dia menerima balai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tidak ada sebuah ujian yang besar melebihi ujian Allah kepada para nabi dan rasul. Artinya, tatkala kita diuji dengan apapun itu ujian, maka ujian tersebut tidaklah seberapa daripada ujian yang Allah berikan kepada nabi dan rasul Allah. Makanya nanti di akhirat tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Dia sakit tidak beribadah, Allah contohkan Nabi Ayyub alaihissalam. Dia tidak beribadah karena seorang guru, Allah contohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak beribadah karena hal yang lain, Allah sudah ada contohkan daripada ujian nabi-nabi yang terdahulu, termasuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ujian yang sangat berat, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan putra-putranya, hartanya yang sangat banyak lenyap dalam waktu yang sekejap. Dikucilkan dari kaumnya karena memiliki penyakit yang sangat langka, yang tidak ada obatnya di waktu itu. Tidak ada orang lain yang memiliki penyakit seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi dengan kesabarannya Allah kembalikan segala sesuatu yang telah Allah ambil daripada Nabi Ayyub. Nah, bagi suami yang sabar ketika menghadapi istrinya yang musuh, istrinya yang tidak baik akhlaknya, Allah akan berikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi ayat untunglah dulu istri. Tapi bukan berdoa seperti ini, redaksi ayatnya seperti itu. Lalu saya sampaikan kembali kisah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau lihat redaksi ini, nah Sayyidina Umar pun termasuk golongan suci, suami takut istri. Saya sampaikan redaksi kisahnya seperti ini. Waruhiya anna rajulan, diriwayatkan ada seorang laki-laki ja'a ila Umar, dia datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya yashku ilaihi khuluqa zawjatihi, dia ingin melaporkan kepada Umar bin Khattab karena budi pekerti istrinya yang tidak baik. Bahwa kofa bibadi laki-laki tersebut sampailah di pintu rumah Umar bin Khattab. Yang tahiru menunggu Umar bin Khattab keluar. Yang terjadi pasami'a imro'atuhu, laki-laki tersebut mendengar suara istri daripada Umar bin Khattab tastatilu alaihi bilisaniha. Tastatilu alaihi bilisaniha, dia sedang banyak bicara. Tanda kutip mungkin bawel, nyarekan dan lain-lain. Wa huwa sakitun, Umar hanyalah diam. La yaruddu alaihi, tidak sama sekali menjawab ataupun membalas perkataan istrinya. Padahal Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Jangankan manusia, setan pun kalau bertemu Umar bin Khattab lari. Hadisnya sahih ini, ketika berhadapan dengan istrinya, wa huwa sakitun la yaruddu alaihi bisa. Dia sama sekali tidak membalas, tidak menjawab perkataan istrinya. Pansoropa ar-rajul, laki-laki ini malu sendiri. Tadinya mau dukungan Umar, ternyata kondisinya seperti itu. Pansoropa, dia berbalik kanan belakang. Dia pansoropa balik kanan. 11-12. Qailan, laki-laki ini berkata dalam hatinya, idza kana hadza alu amiril mukminin fa kaifa hali.
Kalau ini adalah sikap Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin, bagaimana saya? Apalagi saya orang-orang biasa. Ini Umar saja menghadapi istrinya dia diam. Kalau saya apalagi? Jadi mungkin lebih pas kalau saya dihina istri, karena saya bukan orang-orang yang memiliki sesuatu jabatan. Umar bin Khattab saja seperti itu kondisinya, keadaannya. Lalu Umar keluar dari rumahnya. Lalu dia melihat laki-laki tersebut yang sudah balik kanan. Fanadahu, lalu Umar memanggil laki-laki tersebut. Umar berkata, "Ma hajatuka, wahai fulan, apa kepentinganmu datang kepadaku?" Faqala ya Amirul Mukminin, laki-laki ini berkata kepada Amirul Mukminin, "Jitu ashku ilaika khuluqa zaujati wastitolatiha." Aku datang kepadamu ingin melaporkan karena perlakuan yang tidak baik istriku kepadaku. Pasamitu zaujaka, lalu aku mendengar istrimu seperti tadi lagi memakimu, lagi ya cerewet dan lain-lainnya. Farjatu, lalu saya kembali, wakultu, dan saya berkata dalam hati, idza kana hadza amirul mukminin ma'a zaujati, seandainya ini yang terjadi daripada Amirul Mukminin beserta istrinya, fa kaifa ali, maka seperti itulah keadaanku. Faqala lahu Umar, berkatalah Sayyidina Umar, ya akhi, wahai saudaraku, inni ihtamaltu li hukukillah, aku menerima perlakuan istriku li hukukillah, karena ada hak-haknya. Ini bukan tanpa alasan. Ala anna atibahatun lit'ami, istrikulah yang telah mempersiapkan makanan untukku. Wa ghasalatun lisiyami, yang telah mencuci pakaianku. Wa murdi'atan liwaladi, yang telah menyusui anak-anakku. Wa laisa biwajibillah, padahal hal tersebut tidaklah wajib bagi seorang istri. Jadi kalau seperti ini, mohon maaf karena ini kisah ini haruslah lengkap. Haruslah lengkap bagaimana tata cara berkeluarga ini. Menyampaikan redaksi ini saja, bahwasanya mencuci, memasak, menyusui itu bukan kewajiban. Kalaupun istri kita tidak mau, tidak boleh kita memaksa. Karena kelebihan suami adalah apa? Lisannya. Lisannya betul, urusan masak, urusan rumah tangga bukan kewajiban istri. Kalau suaminya berkata kamu harus turut kepadaku, ya pasti tahu perempuan tersebut. Karena surga istri adalah dalam suaminya. Dalam saya sampaikan sebuah hadis yang sahih, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannatu min ayyi syai'. Seorang istri sudah dimuliakan Allah. Ayyumma imra'atin matat, siapa saja seorang istri dia wafat wa zawjuha an haradin, dan suaminya ridho terhadap istri tersebut, maka dakhalatil jannatu min ayyi syai'. Istri tersebut silakan kamu masuk surga dari pintu manapun. Catatannya mati dulu suaminya itu. Wah, jadi anak mohon maaf disampaikan. Tapi ini ayat ini, hadis ini bukan selesai di sana, karena nanti dalam hadis ini ada hak-hak yang lain yang harus ditunaikan. Saya sampaikan lagi kisah Umar bin Khattab sedikit lagi. Wa yaskunu qalbi bihal haram, lalu dengan pelayanan istriku, dia mengurus rumah tangga, mengurus anak, sehingga hatiku tenang dengan pelayanan istri.
maka fa'ana ihtamaltu alaiha, karena alasan itulah aku terima perlakuan istriku kepada. Faqala ar-rajulu, lalu laki-laki tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, wa kadzalika jauzati, dan begitu juga istriku. Qala Umar, fahtamilha ya akhi, terimalah perlakuan istrimu ya akhi, wahai saudaraku. Fa innama hiya muddatun yasiratun, karena itu hanya dalam waktu yang singkat. Biasanya datos beres nyarekan nama repere, tidak ada masalah. Fa inna hamudatun yasratun. Mohon maaf, ini bukan tuntunan seorang suami harus diam saja, tapi kisahnya seperti itu. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kembali kepada akhir ayat surah An-Nisa ayat 19, bahwasanya dengan kita para suami sabar menghadapi kelakuan istri kita yang mungkin tidak baik, maka Allah akan berikan khairan kasiran. Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Yang tadi yang disampaikan, yang pertama, Allah anugerahkan seorang putra putri yang saleh dan salihah. Yang kedua, untuk suami, wa kasbi qati thawabil jazili fil ukhra, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di akhirat. Wastana'ul jamili fid dunya, yang ketiga adalah dia akan mendapatkan as-sanaul jamil, pujian yang sangat baik di dunia, karena dia bisa menjaga kehormatan rumah tangganya. Karena tentunya urusan rumah tangga tidak sepenuhnya terus-menerus ada dalam keselarasan. Keselarasan akan ada timbul riak-riak perpecahan, dan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka yang timbul as-sanaul jamili fid dunya, dia akan mendapatkan pujian, oh rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir adalah lil infaqi ala inna wal ihsan ala inna ala khilafi ma ala khilafi tauhid. Kebaikan suami yang taat, yang dia ridho menghadapi istrinya, tanda kutip yang kurang baik akhlaknya, dia akan mendapatkan pahala ihsan, pahala berbuat baik menghadapi orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena pahala itu yang sangat besar adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita, dia ngasih sesuatu, kita balas, itu hal yang biasa. Hal jazaul ihsani illal ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Artinya orang lain berbuat baik, wajib bagi kita pun berbuat baik. Tapi pahala yang terbesar di sini adalah al-ihsan alaihinna bi khilafit taqi, berbuat kebaikan menghadapi orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Suaminya mohon maaf, istrinya tidak baik, sementara suaminya tetap baik, maka ihsannya, kebaikannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, mungkin cukup untuk disimpulkan daripada kandungan ayat surah An-Nisa ayat 19 ini, bahwasanya Allah sangat memuliakan seorang istri. Allah sangat memuliakan para istri. Tak kala di zaman jahiliyah mereka terinakan dengan kebiasaan jahiliyah, maka saat ini para istri ditempatkan dalam kedudukan yang tinggi dalam aturan syariat Islam. Yang kedua, kewajiban kita adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, senantiasa berbuat yang baik-baik dalam urusan keluarga. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, fasbiru, kewajiban kita adalah bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga kita, karena di belakangnya Allah berikan khairan kasiran, kebaikan yang sangat besar. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya dan juga tidak keluar daripada tafsiran ayat ini. Dan kalaupun ada, mohon maaf, seperti yang disampaikan di awal, mohon untuk diluruskan, mohon untuk diperbaiki.
Terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini tidak disampaikan ayat selanjutnya karena redaksinya harus 2 ayat sangat erat kaitannya, ayat 20 dan 21. Waktunya pun tidak mencukupi, mungkin cukup ayat 19 saja dan juga waktunya sudah cukup. Kita di akhir sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dijadikan keluarga sakinah dan warahmah, hasanah fid dunya wal akhirah. Yakinkan baiti jannati, rumah tangga kita adalah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita mudah-mudahan dengan keberkahan ini Allah ijabah, Allah kabul, dan juga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Allah jauhkan kita semua daripada segala mara bahaya musibah, dan mudah-mudahan putra putri kita yang merupakan samratul faedah, buah hati kita Allah jadikan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-azim yatil wal bi kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.